Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dania Karisa Azara. Selamat siang, Pak Dharma. Di sini saya ingin memprogram gitu mengenai inversi data linear menggunakan eh, coding yang Bapak berikan kemarin ketika kita daring, dan juga kali ini data yang digunakan adalah data ketika kita diberikan tugas untuk menghitung manual data inversi 6 data itu. Jadi di sini saya ingin memprogram ulang menggunakan data yang telah Pak Dharma ajarkan. Nah, yang pertama kita harus mengimport NumPy dan juga library yang lain. Import NumPy, lalu import pandas, SPD, lalu import matplotlib. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan data kemarin gitu. Kita akan masukkan nilai X dan juga Y-nya gitu. Ada dua variabel itu. Saran, kita tulis data seperti ini dengan nilai X. Nilai X-nya kemarin itu ada 6. 0, udah. Nilai X 0,2, 0,4, terus 0,6, 0,8, 0,0, dan 1,2. Oke, masuk lanjut nilai nilai Y. Nilai Y-nya itu mulai dari 8. 8,0, lalu ada 8, 4, 8,8, 8,6, 8,5, 8,7. Nah, lalu kita eh, setelah nilainya kita masukkan, kita membuat dictionary gitu yang berisi pasangan antara X dan Y. Kita bentuk pada sebuah data frame agar nanti mudah di eh, diolah dan juga ditampilkan gitu sebagai tabel. Kita langsung kita berikan data contoh PD. Oke. Ini datanya ya. Terus data frame. Oh, data terpanggil. Oke, udah selesai. Terus nah kita harus mengubah array ya menjadi bentuk eh, matriks. Nah, kita bisa bentuk seperti ini. X. Bentar. Kita harus menampilkan data observasinya dulu gitu. Kita harus membentuk titik-titiknya pada sebuah grafik. Dalam bentuk grafik. Jadi kita harus ngeplot dulu. Oh, data contoh. Plot, plot, plot. Find scatter ya. Scatter untuk membuat plot. Sama X-nya sama dengan
Ini saya samakan saja dengan pada kemarin. Terus Y-nya sama dengan nilai Y. Kita beri warna ya. X, nilai X itu warna merah, nilai Y warna merah. Nilai Y. Terus ini kita colornya. Terus marker. Marker. Nah, nanti akan berbentuk sebuah titik ya pada sumbu X dan juga Y. Itu untuk melihat sebaran datanya nanti kayak gimana gitu sebelum diinversi. Ini kita juga kasih judul pada grafiknya. Reality driver. Data. Terus font size-nya 14. One way-nya bold. Tapi X label. Nilai X. Terus font size-nya 12. One way-nya bold. Oh, bisa copy ya. Oke, label. Run. Ini kita bisa melihat sebarang data mulai dari X 0,2 sampai 1,2, terus di sumbu Y-nya gitu 8, dari 0 sampai 8,8. Nah, terus setelah itu gitu, setelah kita melihat sebaran data pada grafiknya, kita lanjut mengubah sebaran data ini menjadi bentuk array, jadi bentuk matriks. Nah, yang pertama adalah kita langsung tembak X sama dengan NP array. Kita contoh nilai atau kita reshape. Nah, ini kita reshape. Reshape itu kita mengubah menjadi berbentuk kolom, N kali satu supaya kita bisa dilakukan operasi matriks. Reshape juga memastikan kalau bentuknya tuh vertikal. Dari shape ada dengan MP3. Kalau kita print, ini X-nya X besar ya. X-nya. X-nya ini baru yang X kecil.
F. Nanti akan jadi seperti ini. Kita kita bentuk menjadi kolom. Nah, lalu selanjutnya gitu. Kan dalam dalam mencari garis linear kita harus harus membentuk enggak, kita harus menghitung itu jumlah datanya ada berapa, terus parameternya apa aja gitu. Karena parameter kan penting kan untuk menentukan kayak mana sumber A dan jual sumber Y. Nah, makanya kita langsung gitu. Kita juga harus mengingat kok misalnya gitu rumus dari inversi linear gitu itu kan vektor ya gitu. Jadi kita juga harus sertakan Y sama dengan Y copy supaya nanti data dari observasinya itu nanti bisa berupa vektor. Di copy D-nya itu vektor ya. Terus n datanya gitu. Kita jangan lupa sebutkan bulan data itu panjang datanya. Terus juga n parameternya, n par. Dan parameter kan dua kan. Si A dan B, si intercept sama si slope. Nah, lalu kita untuk mencari M, itu kita harus membentuk matriks identitas. Itu NP0. ZN var. Ini untuk membentuk matriks berukuran 6 kali 2 yang menggunakan matriks kernel operator. Nah, nanti kolom pertama diisi nilai X dan kolom keduanya berisi 1. Nanti bentuknya D sama dengan G kali M. Terus for I range N apa? Koma satu nanti ya semua mulai dari 1 start print. Oke, di sana. Nah, nah, kita bisa melihat di sini kalau misalnya D ini untuk kolom pertama, terus G-nya ini sebagai kolom dan juga G-nya ini sebagai baris. Oke, lalu kita akan mulai memplot grafiknya dengan semua data yang sudah kita dapatkan dan juga kita langkah terakhir adalah menghitung dari si M-nya dan juga residualnya. Kita langsung residual terus rank.
Lin Alk terus LTS LST emang agak susah. SQ G terus kita menghitung slope-nya. Slope-nya itu float. Intercept-nya. Terus kita harus menghitung errornya juga berapa nanti dimunculkan di legend. Ini dimunculkan di legend. Float. Float tuh kayak angka desimal gitu. Nanti akan ketahuan hasilnya berapa, koma berapa gitu di belakang. Nah, lalu kita menghitung dekal D kali M. Tapi kalinya pakai M. Itu menghitung data prediksi gitu dari model. Terus kita memplot PLT plot X RS terus marker size terus labelnya juga label sama dengan save yang adalah nah ini FLT plot of the ini untuk menampilkan dua plot sekaligus sih ini oke titik merah untuk data observasi terus nanti kita kasih warna biru untuk kalkulasi hasil inversi agar kita bisa bandingkan. Lalu PLT, output, X, 3, X, 3, kalau kita kasih warna biru, terus marker size, terus label, kita kasih label apa ya? Calculated, calculated data, terus kita kasih itu datanya, varieties, lalu fontsnya, font size 12 terus font weight-nya agak panjang. Kita copy aja yang ini. Nah, oke.
Oke, terus kita lanjut. Tidak sampai berhenti di sini, kita juga harus menambahkan legend. Terus, STR. Ini akan salah di bagian ini. Slope X. Nanti tambah intercept. Dua, garing M. Nine TXTS. STR. STR. Nah, ini tuh untuk menampilkan persamaan garis hasil inversi dan juga nilai error langsung dalam bentuk legendnya nanti. Terus error. Ya, kita multi text nomor 5 terus kita str one size PLT trans access express equal alignment alignment horizontal right. Terus di box section right turn maybe terus kita box stylesnya brown white sembilan. Oke, kita show variability show it's never close.
Book Station, Not Yellow. Oh my God, belum ditutup. Oh, legendnya belum muncul. Oke. Hmm, Fans access-nya. Oke. Nah, dari sini kita bisa melihat ya errornya, Y-nya persamaan garis lurusnya 0,5143x plus 8,14 dan juga errornya 0,2149 gitu. Dan ini merupakan tipe eh, yang n datanya lebih besar daripada n parameternya gitu. Jadi dia over over apa? Jadinya over determine ya, over determine data. Dan meskipun ini emang nggak bisa dibilang kalau misalnya dari sini tuh emang kelihatan kayak antara satu dengan yang lain tuh agak berjauhan karena emang datanya masih sedikit gitu loh. Tapi dengan error 0,2 sekian itu harusnya udah benar gitu maksudnya kita mengintegrasikan garis lurusnya dalam sekian-sekian. Ini berarti tipe datanya emang bukan tipe data yang sangat akurat karena kalau bisa akurat ataupun presisi itu pasti datanya pasti akan saling berdempetan. Tapi ini kayak masih ada selisih 0,4 sini, yang sini. Gitu. Nah, sekian programming regresi linear menggunakan garis lurus. Mohon maaf kalau masih ada kesalahan kata atau masih ada banyak salah karena saya juga ingin belajar, masih belajar. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.